Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa poin informasi terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru yang sayang sekali untuk kita lewatkan. Namun seperti biasanya ya, sebelum masuk ke pembahasan utamanya, maka pada kesempatan kali ini kami pun ingin menyampaikan sebuah disclaimer dulu supaya kalian tidak salah paham. Yaitu, manga sepak bola Kuci Biru saat ini sedang mengalami libur selama 1 minggu penuh. Karena di Jepangnya sendiri sedang mengadakan sebuah perayaan Golden Week atau perayaan hari libur nasional. Akibatnya, semua manga yang ada di Jepang, baik itu manga One Piece, Black Clover, ataupun manga populer lainnya, semuanya mengalami penundaan secara serentak. Yang artinya, tidak ada satupun judul manga di dunia yang tayang pada minggu ini. Oleh karena itu sebagai gantinya, maka pada kesempatan kali ini, kami pun akan mengangkat sebuah topik baru yang penting untuk kita ikuti. Yaitu, mulai dari pengumuman anime Blue Lock season yang keduanya, kemudian movie atau film terbaru dari Blue Lock, sampai dengan potongan prediksi singkat untuk chapter 229 minggu depan. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu mengenai semua poin pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari topik pembahasan yang pertama, sekaligus yang paling kita tunggu-tunggu. Tahukah kalian bahwa pada tanggal 12 Agustus kemarin, pihak studio dari anime Blue Lock akhirnya membuat beberapa pengumuman baru yang luar biasa menarik. Di mana pada kesempatan itu, mereka pun menyampaikan kepada para penggemarnya dengan berkata seperti ini. Pertama, anime season kedua dari Blue Lock akhirnya sudah dikonfirmasi dan saat ini sudah di dalam tahap pembuatan. Di mana untuk kur yang pertama, alias 12 episode pertama, maka ceritanya akan berfokus untuk membahas mengenai kisah perjalanan dari para karakternya demi bisa menjadi 11 pemain inti di dalam tim Blue Lock 11. Sedangkan untuk kur yang keduanya, alias episode 13 sampai dengan episode ke-24, maka kemungkinan besar isinya akan menceritakan mengenai jalannya pertandingan penuh antara tim Jepang U21 melawan tim Blue Lock 11. Tentu saja semua informasi ini merupakan sebuah kabar yang cukup baik. Karena tanpa perlu menunggu lama lagi, kita pun akhirnya bisa melihat mengenai bagaimana jalannya pertandingan seru antara tim Jepang Junior yang beranggotakan banyak sekali pemain kuat, termasuk Oliver Aiku, Ryusei Shido, dan juga Ito Shisae, melawan ke-11 orang pemain terkuat yang ada di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock. Wow, menarik banget ya. Kemudian kabar yang kedua, selain anime Blue Lock season kedua yang sudah dikonfirmasi penayangannya pada tahun depan, maka pada kesempatan yang sama itu, akhirnya Muneyuki Kaneshiro sebagai salah satu dari pengarangnya mulai berkata seperti ini kepada media dan juga kepada kita semua. Yaitu, pada tahun 2024 nanti, movie alias film pertama dari Blue Lock akan tayang secara serentak di seluruh dunia. Dan bisa ditonton secara langsung di dalam layar lebar atau di dalam sinema. Di mana semua isi cerita dari film itu adalah tentang cerita spin-off dari salah satu karakter utama lainnya yang ada di dalam manga ini. Ada yang bisa tebak siapakah mereka? Yap, benar banget. Film pertama dari Blue Lock akan menceritakan secara lengkap mengenai kisah perjalanan dari dua orang pasangan terkuat yang bermain di dalam tim Manchester City. Mereka adalah Mikage Reo dan juga Seishiro Nagi. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, selain manga utama yang terbit selama 1 minggu sekali, Blue Lock pun memiliki banyak sekali karya novel lain yang dibuat oleh pengarangnya secara langsung. Mulai dari cerita novel tentang Meguru Bachira, novel tentang Ito Shirin, novel tentang Barusohei, sampai dengan cerita novel tentang Kuruna Rense, dan juga cerita novel tentang Hyoryo. Dan di antara banyaknya judul novel itu, cerita dari pasangan Reo Nagila yang pertama kali dibuatkan manganya dan sudah terbit sebanyak lebih dari 12 chapter. Serta cerita dari Reo dan juga Nagi inilah yang akhirnya mendapatkan adaptasi khusus ke dalam versi movie-nya. Intinya, selain anime season kedua yang sudah diumumkan akan tayang di tahun 2024, maka di tahun yang sama itu, alias pada tahun depan, movie dari Blue Lock yang akan menceritakan mengenai Reo dan juga Nagi akhirnya akan tayang di seluruh dunia juga. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, sekaligus poin pembahasan terakhir yang ada di dalam video ini. Yaitu mengenai sebuah prediksi singkat dari chapter 229 yang akan tayang pada hari Sabtu nanti. Di mana chapter 229 sendiri akan memiliki sebuah judul singkat yang luar biasa menarik. Yaitu Underdog garis miring Black Horse alias kuda hitam.
Judul tersebut merupakan sebuah kata kiasan yang memiliki banyak sekali makna ganda. Namun jika kita kerucutkan ke dalam etimologi sepak bola, maka secara umum arti kata dari kuda hitam adalah tentang seseorang yang awalnya sempat diremehkan dan juga dipandang sebelah mata. Tapi ternyata kenyataannya pemain tersebut merupakan seorang pemain hebat dan juga pemain yang kuat. Oh iya, selain judul dari chapter 229 itu, nampaknya pada satu chapter yang sama kemarin, kita pun juga mendapatkan sebuah informasi baru. Yaitu pada saat terciptanya gol baru yang kedua, maka di momen yang sama itu, terlihat waktu bermain dari dua orang master striker, yaitu Noel Noah dan juga Marcos Rufy, akhirnya sudah berlalu selama 3 menit. Yang artinya, pada chapter 229 Sabtu ini, maka kemungkinan besar Noah dan juga Sruvila yang nantinya akan ditarik mundur dan juga digantikan dengan para pemain baru lainnya. Nah, pertanyaannya, siapakah pemain yang akan menggantikan Marcos Rufy dan juga Noel Noah? Serta siapakah pemain dari kedua tim itu yang memiliki sebuah julukan sebagai underdog dan dianggap sebagai kuda hitam? Kami yakin tanpa perlu dijelaskan lagi, kalian semua pasti sudah tahu apa jawabannya. Mengingat pada chapter 227 kemarin, kita pun sudah sama-sama memprediksi bahwa pemain ini akan masuk ke dalam lapangan dalam waktu 3 minggu lagi. Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Yorio? Di mana secara garis besar, kehadiran dari Yorio sangatlah dibutuhkan sekali di dalam tim Bayern Munchen. Mengingat hanya Yori sajalah satu-satunya pemain di dalam tim mereka yang mampu melakukan kerjasama dengan Isagi Oichi. Serta hanya Yori sajalah pemain selain Kuronaredze yang mampu mengimbangi kekuatan Metavision dari seorang Isagi Oichi. Lagi pula mau bagaimanapun, Yori lah orang yang paling berjasa bagi karir sepak bola Isagi. Karena pada proses seleksi untuk menentukan ke-11 orang pemain utama dari tim Blue Lock Eleven, Yori lah orang yang mengajari Isagi dan juga menyadarkan Isagi untuk bisa menggunakan kemampuannya dengan sangat maksimal. Serta dia jugalah yang berhasil membantu Isagi untuk dapat membangkitkan kekuatan di dalam mode flow-nya. Mengingat tanpa adanya saran dan juga petunjuk dari seorang Hiyori, maka sampai kapanpun Isagi akan tetap menjadi seorang pemain yang lemah hingga dia pun tidak mungkin bisa bersaing dengan semua pemain kuat lainnya yang ada di dalam akademi sepak bola Blue Lock. Seperti Toshirin, Seishiro Nagi, Ryusei Shido, bahkan sampai dengan King Baro. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah kisah selanjutnya dari Isagi Oichi, maka nantikan terus ya update cerita aslinya yang akan kami upload di channel ini setiap hari Sabtu sore. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.